Di dunia dipanggil yang terhormat, ya kan? Hakim-hakim yang menerima uang sogok untuk membebaskan koruptor, kalau mereka di persidangan dipanggil apa mereka? Yang mulia dipanggil, iya kan? Luar biasa itu dia, dipanggil yang mulia. Nah, wakil Allah itu dia itu. Tapi dalam pandangan manusia lah dibilang wakil Allah. Hakikatnya mana lah mungkin Allah diwakilkan orang yang akhlaknya seperti itu, iya kan? Maka mulia di mata manusia belum tentu mulia di hadapan Allah. Tapi jika mulia di hadapan Allah, ya, jika mulia di hadapan Allah dan dia dicintai oleh Allah, maka Allah akan memberitahukan malaikat-malaikatnya. Ah Jibril, sesungguhnya aku mencintai makhlukku ini, maka cintailah dia. Jibril akan ngomong nanti, karena Jibril itu komandannya malaikat. Dia pun akan mengatakan, wahai malaikat-malaikat yang ada di langit sekian, langit sekian, langit sekian, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka kita pun mencintai si fulan. Masya Allah. Oleh sebab itu kita merasakan kadangkala manakala kita melakukan sebuah kebaikan, entah dari mana asalnya, kesulitan-kesulitan kita itu satu demi satu dimudahkan oleh Allah. Padahal sebelumnya rasa kita nggak mungkinlah masalah ini selesai. Macam mana cara menyelesaikan masalah ini? Begitu kita melakukan kebaikan, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dan senang kepada kita, entah macam mana caranya nanti tiba-tiba masalah itu bisa selesai. Ini mengenai kedudukan, termasuk tentang sahabat tadi itu dia. Ya, sahabat yang meriwayatkan hadis kita ini adalah sahabat yang bernama Nawas bin Sam'an. Hadis kita kali ini sebenarnya terdiri dari dua hadis, tetapi dipadukan oleh Imam An-Nawawi. Boleh jadi disebabkan Imam An-Nawawi merasa dua hadis ini memiliki maksud yang sama. Dua hadis ini memiliki maksud yang sama. Oleh sebab itu Imam An-Nawawi menggandengkan antara hadis pertama dengan hadis kedua. Kita lihat di pada hadis yang pertama ini. Anin Nawas bin Sam'an, dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai dia. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Kalau kita tengok itu diterjemah buku itu, apa artinya? Kebaikan adalah akhlak yang baik. Saya merasa terjemah ini kurang tepat. Ya, terjemah ini kurang tepat. Sebab terjemah ini tidak mewakili cara menerjemah kata-kata yang modelnya seperti ini. Ya, tidak mewakili cara atau metode menerjemah kalimat dalam bahasa Arab yang seperti ini. Al-birru husnul khuluq, diterjemahkan di situ kebaikan adalah akhlak yang baik. Walaupun artinya bagus. Ya, walaupun artinya bagus. Namun yang lebih tepat, al-birru husnul khuluq maknanya adalah akhlak yang baik adalah puncak kebaikan, atau puncak kebaikan adalah akhlak yang baik. Ya.
puncak kebaikan adalah akhlak yang baik. Coba kita bandingkan dulu nanti apa maksudnya ini. Bagaimana kalau apa maksud yang keluar dari kalau kita menerjemahkannya kebaikan, puncak kebaikan adalah akhlak yang baik. Sama kalau kita tengok di sini dia menerjemahkannya kebaikan adalah akhlak yang baik. Kalau kita tengok arti daripada kebaikan adalah akhlak yang baik, ya memang maknanya itu maksudnya betul, kebaikan adalah akhlak yang baik. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, makna yang lebih tepat adalah puncak kebaikan. Ya, puncak kebaikan adalah akhlak yang baik. Disebut puncak kebaikan akhlak yang baik, maksudnya adalah banyak kebaikan yang bisa dilakukan manusia. Bukankah sudah kita pelajari sebelumnya? Kullu khair shadaqah. Banyak itu dia puncak kebaikan-kebaikan. Sebagai contoh yang pernah kita bahas, mengangkatkan barang orang supaya dia bisa naikkan ke atas kendaraan. Memang dalam hadisnya dabbah, hewan. Tapi kalau zaman sekarang itu kiasnya hewan itu adalah kendaraan, entah itu naik mobil, entah itu naik kereta atau naik kendaraan apa saja. Kalau kita membantu dia untuk mengangkatkan barangnya, itu namanya kebaikan, sedekah. Apalagi sampai-sampai kalau tak bisa kita membantu dia, mengomongkan, membicarakan yang baik-baik. Sebagai contoh, hati-hati jalannya Pak, itu pun disebut dengan kebaikan, sedekah. Itu pun kita katakan kebaikan. Oleh sebab itu, masuk kepada hadis ke-27 ini, seolah-olah Imam An-Nawawi menyusunnya sedemikian cantiknya, sedemikian berurutannya dia. Kalau sudah tahu ini kebaikan, itu kebaikan, bukan hanya yang berat-berat kebaikan, tapi ada yang ringan, sampai-sampai menghindarkan duri. Ya, kemarin kita bahas itu kan pertemuan yang lalu kan, menghindarkan duri di jalan. Yang kita contohkan itu dengan pelepas sawit yang kalau orang lewat itu bisa menghantam wajahnya. Itu adalah juga kebaikan. Baru masuk kepada hadis ke-27 ini, masuk dipilihkan oleh Imam An-Nawawi perkataan Rasulullah, al-birru husnul khuluq. Apa maksudnya al-birru di situ? Sepaten-patennya kebaikan, setinggi-tingginya derajat kebaikan. Banyak kebaikan itu, memberi makan orang miskin kebaikan, menyambung silaturahim kebaikan, punya kawan karib lalu kita memberi nasihat kebaikan, membantu orang dalam pekerjaan kebaikan. Tapi ditutup dengan hadis ini, puncak dari kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ya, sampai-sampai di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan, tidak ada yang bisa menyamai, tidak ada yang bisa menandingi pemberian seorang ayah kepada anaknya, pemberian orang tua kepada anaknya, melebihi pendidikan akhlak. Ya. Wah, paten kali bah dia itu. Kenapa? Dia ayahnya itu sudah mempersiapkan 100 hektar ladang untuk dia. Wah, yang ini lebih paten lagi. Apa itu dia? Sudah ada perusahaan untuk dia disediakan. Anak ayahnya 5, masing-masing dapat 1 perusahaan. Oh, kalah lah. Yang ini sahamnya sudah sekian persen. Semua orang dalam contoh tersebut seolah-olah dianggap mulia. Kalau begitu Pak, tak boleh rupanya kita menyediakan kepada anak. Boleh, tidak masalah. Haram rupanya kalau kita mewariskan harta kepada anak. Boleh, tidak masalah. Tapi Rasulullah mau memberikan kita jalan terbaik. Apa kata Rasulullah? Tidak ada yang bisa menyamai pemberian seorang ayah kepada anaknya melebihi pendidikan akhlak. Nah, kalau makan jangan terlalu banyak bicara, boleh aja bercakap.
tapi sikit-sikit. Nah, kalau makan jangan berdecak-decak. Nah, kalau makan jangan sambil lari-lari. Nah, kalau makan, kalau minum baca bismillah dulu. Nah, kalau orang lewat, ulurkan tangan ke bawah supaya kita tahu itu dia. Nah, kalau ada orang tua sedang bicara, jangan menyela bicaranya. Ini apa namanya? Ini pemberian seperti ini, pengajaran seperti ini mengalahkan sawit yang 100-an hektar, perusahaan yang dibangunkan. Jadi, kita yang di sini bukan orang-orang konglomerat, tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir. Rasulullah sudah memberikan kartu, kalau istilah zaman sekarang lah, kartu asnya itu dia, mana yang paling tingginya, ya kan? Kalau zaman sekarang istilahnya saja gitu dia. Rasulullah sudah memberikan apa namanya itu dia, kuncinya. Kalau orang istilahnya itu dia magnum opus, apa namanya, karya paling tingginya. Ternyata bukan dalam bentuk harta, ternyata bukan dalam bentuk warisan kebendaan. Kata Rasulullah, tidak ada yang melebihi baiknya daripada seorang ayah yang mengajarkan akhlak kepada anaknya. Kalau begitu, jangan luput. Jangan biarkan orang yang mengambil itu. Jangan biarkan orang mengambil itu, karena itu sangat berharga. Nanti hadis ke-30 kita bahas di situ dia. Ada ini memang Masya Allah, Imam An-Nawawi ini menyusunnya ini, yang ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Itu tentu ada pertimbangannya. Nanti di hadis ke-30 disebutkan itu dia, yang haram itu apa, yang fardu itu apa. Salah satu sebutannya nanti bahwa kalau ada, Allah sudah memfardukan beberapa hal yang fardu, sudah menetapkan apa-apa yang fardu, jangan kamu sia-siakan, kata Rasulullah SAW. Kita bilang, loh, kenapa? Apa nggak salah cara menerjemahnya ini? Ada beberapa kewajiban yang jangan disia-siakan. Coba bayangkan itu dia. Ada kewajiban, kata Rasulullah, jangan disia-siakan. Coba saya ambil kesimpulan sedikit. Kalau saya ingin bersedekah, makanan, hari pertama saya Mimi di belakang, Mimi di belakang, Mama di belakang tadi kan? Mimi di belakang, Mimi di dalam. Iya, Mimi di dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita lanjut. Kalau saya ingin sedang bersedekah, hari pertama saya bersedekah, apa namanya, mungkin anggaplah misalnya sedekah rendang, payah nggak masaknya? Payah ya. Hari kedua saya bersedekah agar-agar saja, payah apa nggak masaknya? Senang masaknya, mudah. Kira-kira mana yang lebih banyak pahalanya? Rendang lebih banyak pahalanya. Ikhlas Dua-duanya sama-sama ikhlas ini, Pak. Iya kan? Dua-duanya ikhlas. Ngasih rendang ikhlas, mengasih agar-agar pun ikhlas. Rendang pula tadi memang memasaknya lama, membeli bahannya pun lumayan mahal. Ini kalau masak agar-agar ini, sarang burung walet apa namanya? Nutrijel ya kan? Nutrijel 5.000 ya satu ya kan? Nah, satelit, mereka satelit. Masukkan gula tak berapa sendok, masukkan ke mangkok, jadi campur santan lagi tuh, Pak. Mantap lagi deh, teman-teman. Pakai bawang lah, Pak. Sama-sama pakai santan. Mau saya tanya begini, mana yang lebih banyak pahalanya? Sama lah, Pak. Sama pahalanya. Sama, antara satu dengan yang lain sama pahalanya. Oke, tanya begini. Sholat Isya dengan sholat tahajud, yang mana lebih banyak pahalanya? Isya. Tapi lebih payah mengerjakan tahajud. Kenapa?
Karena kisah itu hukumnya wajib. Jadi yang wajib itu jangan sampai kita sia-siakan. Karena dibalik status wajibnya itu Allah menyimpan banyak pemberian di situ. Ya, kalau dia sudah wajib, berarti itu jangan dilewatkan. Kenapa? Itu pahalanya besar sekali. Gitu. Kalau sudah wajib dia, itu luar biasa itu dia. Jadi sudah kita dapati yang sunnah itu tidak akan bisa mengalahkan yang wajib, begitu dia. Nah, di sini tadi kita kembali kepada permasalahan kita bahwa albirru husnul khuluq. Puncak daripada kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kalau begitu mau kita bahas. Akhlak ini bisa dilihat atau bisa dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Ya, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah. Akhlak kepada Rasulullah. Yang ketiga, akhlak kepada makhluk. Ya, sesama makhluk. Kita tengok. Kita disuruh untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan akhlak kepada Allah ini menempati posisi akhlak yang paling tinggi. Ingat ya, al-birru husnul khuluq. Setinggi-tingginya kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu 3 kategorinya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada makhluk. Macam mana akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, cara mensikapi perintah Allah. Ya. Bagaimana kita mensikapi perintah Allah? Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Tuhan kita, ada nggak memberi perintah kepada kita? Macam mana sikap kita terhadap perintah itu? Macam mana sikap kita terhadap perintah tersebut? Bisa nggak kita melaksanakan semuanya? Melaksanakan semua perintah Allah tentu tak bisa kita kerjakan. Bapak bisa nggak melaksanakan semua perintah Allah? Tak bisa semuanya. Kenapa? Ada keterbatasan. Allah memerintahkan kita banyak. Ada puasa, kadang-kala kita sakit, ya kan? Tak bisa semua kita kerjakan, sehingga kita undur waktunya. Allah perintahkan haji, tapi kadang-kala kita belum mampu. Allah perintahkan apa namanya lagi, birrul walidain, ternyata orang tua sudah meninggal. Allah perintahkan kita berbuat baik kepada tetangga, mungkin dengan tetangga kita berselisih. Tetapi yang paling penting daripada itu, apa sikap kita terhadap perintah itu? Bukan tentang bisa melakukannya atau tidak. Ya. Ini sudah kami bahas dengan ibu-ibu itu. Saya bilang, ibu, bukan tentang ibu mau melaksanakan perintahnya atau tidak, karena tak semuanya perintah Allah sanggup kita kerjakan. Tapi apa sikap ibu terhadap perintah itu? Saya contohkan. Ibu-ibu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian daripada ibu terhadap harta waris dari orang tua itu setengah dari bagian laki-laki. Bagaimana terimanya? Terimalah Pak, oke bagus. Iya kan? Gak apa-apa lah Pak begitu. Gak apa-apa orang itu katanya. Baru saya bilang, selain dari ayat mengenai harta warisan, bapak-bapak itu Bu, boleh menikah lagi orang muda. Mana bisa? Masuk mengodal. Geser lu Bi. Bilang aku. Jadi saya sampaikan begini, sekali lagi saya bilang, bukan tentang apakah kita mau mengerjakan perintah itu atau tidak, tapi bagaimana sikap kita.
Semua orang yang beragama Islam, beriman kepada Allah, sikapnya satu. Menerima perintah Allah. Tentang sanggup apa tidak melakukannya, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Kan dibilangnya Bismillahirrahmanirrahim, Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi jangan kita tolak. Oh, nggak bisa lah begitu Pak, ini melanggar HAM begini. Jangan. Ternyata ada pilihan, diterima walaupun belum bisa dikerjakan. Tapi jangan ditolak. Maka akhlak yang pertama kepada Allah dari manusia, yang pertama itu adalah sikap kepada perintah Allah. Terima sikapnya. Ya, menerima semua perintah Allah, bukan melakukan. Karena kalau melakukan, tak semua yang bisa kita sanggup kita kerjakan. Ada keterbatasan. Tapi semua perintah Allah wajib kita terima. Diterima bukan dilakukan. Kalau mau dilakukan, tengok dulu di mana kesanggupan kita. Mastata'tum, lakukanlah semampunya kita. Ya, jadi yang pertama itu sikap terhadap perintah Allah.